Sebelum kita berkegiatan, sebaiknya kita berdoa untuk keadaan dan agama masing-masing. Berdoa. Silakan duduk. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kok kurang semangat? Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Sepeda? Jaya. Untuk sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin menanyakan dulu yang namanya absensi. Sudah? Akan Bapak lakukan yang namanya absensi. Anak Agung Murah Bagus Delpa, Galin Murah Haryana, Gusti Ayu Suputri, Hafiz Kido. Coba cek dulu kebersihannya, apakah ada sampah di samping tempat anak belajar, di samping bangkunya. Sudah bersih semua? Baik, terima kasih kepada Piket. Sudah bekerja dengan maksimal dalam membersihkan yang namanya ruangan. Kemudian anak-anak kelas 8C juga dalam menjaga kebersihan, itu sudah baik, jadi lingkungannya bersih. Jadi sekarang untuk meningkatkan yang namanya motivasi, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional yang Bapak pilih pada kesempatan kali ini, yaitu lagu Ibu Kita Kartini. Mari kita dengarkan dan bernyanyi bersama-sama. Silakan anak berdiri. Silakan anak-anak duduk kembali. Sudah bersemangat? Sudah siap untuk menerima yang namanya pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Sudah. Silakan anak-anak keluarkan buku paket dari Kemendikbud, kemudian buku tulis, kemudian alat tulis. Sudah siap anak-anak? Tadi anak-anak mendengarkan lagu nasional berjudul lagu apa? Kita Kartini. Nah, mengapa Bapak ingin anak-anak menyanyikan yang namanya lagu Ibu Kita Kartini? Sekarang kita memasuki bulan apa, anak-anak? Bulan Desember. Tanggal 22 Desember itu diperingati sebagai hari apa, anak-anak? Hari Ibu. Menghargai jasa seorang ibu. Kalau tidak ada yang namanya ibu, jadi bapak, anak-anak, kita tidak akan bisa belajar di sini. Itu peran penting yang luar biasa dari seorang ibu, sesuai dengan tema kita sekarang. Dan kita akan membahas yang namanya masalah ekonomi. Ada pengaruh yang besar antara ibu dengan ekonomi. Yang berbelanja ke pasar, siapa? Seorang ibu. Masih ingat anak-anak materi kelas 7 tentang yang namanya kebutuhan? Kebutuhan anak-anak apa saja? Dan saya katakan kebutuhannya? Ya? Sandang, pangan, papan. Ada pendapat lainnya? Ada yang bisa menjabarkan kebutuhan pangan itu apa saja? Ya, makanan.
Lalu sekarang Bapak akan kaitkan anak-anak tentang materi kita pada pembelajaran hari ini. Itu berkaitan dengan keunggulan dan keterbatasan antar uang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Untuk selanjutnya, Bapak ingin menampilkan yang namanya PowerPoint. Bisa dilihat di depan. Untuk pertemuan pembelajaran kita kali ini, kompetensi dasarnya bisa Anda baca di depan. Jadi 3.3 itu menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran, teknologi serta pengaruhnya terhadap interaksi antar uang bagi kegiatan ekonomi, sosial, budaya Indonesia dan negara-negara ASEAN. Kemudian indikator dalam pertemuan kita kali ini, yang pertama yaitu menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar uang dalam permintaan dan penawaran dan teknologi. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yang pertama, jadi menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar uang dalam permintaan, penawaran dan teknologi dengan benar. Nah, untuk penilaian daripada pembelajaran kali ini, penilaiannya adalah penilaian sikap, itu spiritual, kemudian sosial, kemudian teknik penilaian. Jadi sikap itu melalui yang namanya observasi, jurnal, kemudian pengetahuan itu dengan tes tulis atau penugasan. Keterampilan ada non tes. Yang kedua ada instrumen. Jadi ada sikap, kemudian ada pengetahuan, keterampilan. Yang ketiga ada pembelajaran remedial. Yang keempat itu pengayaan. Ini mengenai bab 3, keunggulan dan keterbatasan antar uang serta peran pelaku ekonomi suatu perekonomian. Jadi materi kita keunggulan dan keterbatasan antar uang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Jadi terusnya anak bisa baca di slide di depan. Kita lanjut ke faktor yang mempengaruhi permintaan. Kita akan lanjutkan lagi slide-nya. Yang pertama itu ada permintaan, yang kedua ada penawaran. Jadi apa itu pengertian dari penawaran? Hukum penawaran. Faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran. Jadi anak bisa baca dan pahami di depan. Ada 5 faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran. Untuk selanjutnya Bapak berikan anak-anak waktu 5 menit untuk membaca yang namanya materi di sumber yang buku yang anak-anak miliki, dari buku paket, buku pendamping. Silakan anak-anak baca, Bapak berikan waktu 5 menit. Kita akan lanjutkan. Jadi Bapak memiliki yang namanya sebuah peta buta, ya, akan Bapak tampilkan di depan. Bisa terlihat dengan jelas. Ini sebuah peta buta yang menggambarkan persebaran dari hasil bumi di Indonesia. Jadi setiap daerah itu memiliki apa namanya? Hasil sumber daya yang berbeda-beda. Apa yang akan terjadi jika sumber daya di suatu daerah itu berbeda-beda? Saling melengkapi. Apa lagi? Menciptakan interaksi antar uang. Di Pulau Sumatera itu komoditasnya ada apa? Coklat, selain coklat, hasil hutan. Jadi Sumatera unggul dalam apa? Kehutanan, coklat, kelapa, kelapa sawit. Terima kasih. Ada keunggulan, ada keterbatasan. Dua hal itulah yang akan menyebabkan terjadinya apa? Interaksi dua daerah. Ada permintaan, ada penawaran. Sudah? Yang ditawarkan oleh Sumatera apa? Hasil hutan. Apalagi yang ditawarkan oleh Sumatera kepada kelapa sawit.
lagi satu coklat, karet. Jadi Sumatera itu menawarkan dia yang namanya nasi hutan, kemudian kelapa sawit, coklat. Itu penawaran. Permintaan dari Pulau Sumatera itu apa nak? Padi. Hah? Padi. Selain padi, jagung, kemudian ketela, sagu itu yang didapatkan, itu yang mulanya didapatkan oleh yang namanya Pulau Sumatera. Ada pertanyaan anak-anak? Bisa kita lanjutkan lagi? Kemarin kan Bapak sudah membagi yang namanya kelompok. Ya, silakan anak-anak sekarang duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sudah semua duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Untuk pertemuan kita kali ini, Bapak menggunakan yang namanya model pembelajaran problem based learning. Bapak akan memberikan anak-anak yang namanya lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ya. Dalam lembar ini ada yang namanya nama. Jadi biasa anak menulis nama, kemudian anak-anak juga dalam hal mengerjakan, silakan anak-anak manfaatkan yang namanya sumber belajar. Ya. Buku paket dari Kemendikbud, kemudian buku pendamping, dan juga HP. Bapak sudah membagikan yang namanya link video di grup kelas. Ya, anak-anak bisa cek di grup kelasnya. Jadi masing-masing kelompok mendapatkan satu video untuk dianalisis. Ya, jadi satu video itu anak-anak analisis bersama kelompoknya masing-masing. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Jadi setelah selesai diskusi, anak-anak akan menjawab. Nah, ada 3 pertanyaan di sini ya, yang harus anak-anak jawab berdasarkan atau kesesuaian antara video dengan hasil diskusi anak-anak. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Bapak akan bagikan yang namanya LKPD-nya. Ada? Untuk waktu mengerjakan, Bapak berikan anak-anak waktu 20 menit. Ya. Selamat mengerjakan. Ya, pengumpulan. Jadi pengumpulan untuk untuk selanjutnya yaitu memaparkan yang namanya hasil diskusi kelompok anak-anak ke depan. Ya, jadi satu orang perwakilan kelompok akan menyajikan hasil diskusi berdasarkan video yang telah anak-anak tonton tadi. Ya, untuk yang pertama itu adalah kelompok 1. Ya, hasil pemaparan kelompok 1, hasil kerjanya akan dikomentari atau mendapatkan yang namanya pertanyaan dari kelompok 2. Berdasarkan video yang kami tonton, kegiatan yang ditampilkan di dalam video yang kelompok kami dapatkan memperlihatkan mengenai aktivitas yang dilakukan oleh warga desa sedang, seperti bercocok tanam, melaksanakan panen, dan lain-lain. Namun sayang sekali desa sedang tidak punya pasar yang seharusnya mampu mendukung keunggulan desa sedang yang dominan bertani. Selain itu, desa sedang juga memiliki kekurangan dalam bidang perkebunan, kelautan, dan kesenian. Tapi kan di keterbatasan dan keunggulan di keterbatasannya desa sedang tidak memiliki pasar dan dibagi. Jika desa sedang memiliki pasar, pasti keunggulan desa sedang apa meningkat. Menurut saya, ketika desa sedang memiliki pasar, para petani yang melaksanakan pertanian, misalnya bertani padi, bunga pacar, dan lain sebagainya tuh dia lebih mudah berjualan karena desa sedang itu memiliki pasar. Orang-orang atau penduduk warga desa sedang juga akan lebih mudah berbelanja karena desa sedang memiliki pasar. Jadi menurut saya keberadaan pasar ini sangat mendukung.
Baik, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 1 dan juga tanggapan kelompok 2. Oke, kelompok 1, kelompok silakan untuk duduk. Baiklah, saya akan buka dengan Om Halo semuanya, perkenalkan saya Fika dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan diskusi yang telah kelompok saya lakukan. Dalam video yang berjudul Desa Wisata Kamasan, penduduk desa tersebut membuat kerajinan dari emas dan perak. Kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan ekonomi karena penduduk desa Kamasan melakukan kegiatan produksi kerajinan emas dan perak untuk mendapatkan keuntungan yang umumnya berupa uang. Dari aktivitas yang dilakukan penduduk desa Kamasan, terdapat keunggulan dan keterbatasan. Keunggulan dari aktivitas penduduk desa Kamasan adalah inovasi dan produksi kerajinan emas dan perak. Sedangkan keterbatasan dari aktivitas desa Kamasan adalah kurangnya bahan baku emas dan perak, dan penduduk juga perlu melakukan inovasi baru dari kerajinan emas dan perak. Sekian dan terima kasih. Tadi kan ada yang dibilang emas sama perak itu, karena belum tertera di mana dia mendapatkannya, di mana dia mendapatkannya. Dari daerah luar Bali intinya, karena Bali tidak memproduksi perak dan emas. Jadi sudah 5 kelompok menampilkan yang namanya hasil presentasinya berdasarkan diskusi kelompok. Kita akan nilai bagaimana penampilan dari masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1 bagaimana penampilannya? Kelompok 1 penampilannya bagus dari segi tata, penggunaan tata, suara dan lain sebagainya sudah bagus. Apa hasil atau rangkuman dalam pembelajaran kita kali ini? Ada siswa atau anak-anak yang mau membantu merangkum? Ya, Ibu Putri, silakan. Setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Hal itu disebabkan karena faktor geografis, suku, dan lain sebagainya yang beda-beda. Oke, terima kasih. Baik sekali jawaban dari Ibu Putri. Ya, silakan. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli pada suatu harga dan jumlah. Jadi ada barang, nah, barang yang dibeli dalam kurun waktu tertentu, itu yang dimaksud dengan permintaan. Sedangkan penawaran, apa yang disebut dengan penawaran, anak-anak? Ya, sudah. Sejumlah barang yang ditawarkan atau dijual pada suatu harga dan kurun waktu tertentu. Jadi ada barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh penjual dalam kurun waktu tertentu. Oke, selanjutnya Bapak ingin menanyakan bagaimana pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Nah, Bapak akan membagikan yang namanya facial atau emotion. Yang pertama tentu adalah senyum, berarti menyenangkan. Pembelajaran kita hari ini menyenangkan. Untuk selanjutnya Bapak akan melakukan yang namanya penilaian. Jadi penilaian pengetahuan, Bapak akan memberikan anak-anak lembar soal. Nah, anak-anak harus menjawab yang namanya 5 buah pertanyaan dari Bapak. Nah, ini tujuannya untuk mengetahui bagaimana pemahaman pengetahuan anak dalam pembelajaran kita kali ini. Nah, seperti biasa, dalam lembar soal ini adalah tulis nama, nomor dan kelas, kemudian sudah ada soal, kemudian anak tulis jawabannya di bawah. Jadi silakan dikumpul di ketua kelompoknya masing-masing. Jadi ketua kelompok yang membawa masing-masing pekerjaan rumahnya dan juga pengujinya. Untuk pembelajaran minggu depan, untuk pertemuan kita selanjutnya, materi yang akan kita bahas itu adalah peran pelaku ekonomi. Dan anak-anak silakan di rumah, anak-anak mencari sumber materi di internet, kemudian di buku paket. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita kali ini, silakan ketua kelas pimpin doa. Setelah kita mengakhiri kegiatan, kita berdoa menurut keadaan Bapak masing-masing, berdoa. Berdoa.